Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan bukan bank, khususnya pada dana pensiun. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan bukan bank dana pensiun, ada beberapa peran aktif dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, di mana pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bisa meminimalisir terjadinya risiko. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko memudahkan bagi manajemen risiko untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan sebuah rangkaian dari proses penerapan manajemen risiko pada dana pensiun. Dana pensiun harus menghadapi beberapa risiko. Risiko tersebut terdiri dari risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, dan risiko dukungan dana. Pada pengawasan dari Dewan Komisaris dan terkait juga pengawasan dari Direksi Dana Pensiun, maka keduanya harus memahami risiko yang dihadapi oleh dana pensiun. Berdasarkan tadi ada 6 jenis risiko yang dihadapi oleh dana pensiun. Sehingga dengan memahami potensi risiko yang bisa terjadi, lembaga dana pensiun bisa membuat mitigasi. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko serta memastikan struktur organisasi yang memadai. Juga terkait dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing satuan kerja. Juga terkait dengan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris terdiri dari mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko. Di antaranya terkait dengan strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi, yaitu dihadapi oleh dana pensiun. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko. Karena pada dasarnya kebijakan yang diambil atau strategi yang diterapkan belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada. Terutama di beberapa daerah mungkin harus membuat kebijakan khusus dan penerapan strategi yang berbeda. Karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, ada perbedaan terkait dengan kebiasaan, terkait dengan suku bangsa, sehingga harus membuat beberapa kebijakan yang bisa jadi berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pusat. Yang ketiga, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi, memberikan arahan perbaikan secara berkala. Dan yang keempat, membentuk Dewan Komite Pemantau Risiko dalam membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan manajemen risiko. Kewenangan dan tanggung jawab direksi, diantaranya adalah menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Kenapa harus secara tertulis? Dengan secara tertulis mudah untuk dipahami, sehingga orang lain juga dapat melihat. Kalau yang namanya kebijakan dan kerangka manajemen risiko hanya disimpan
di beberapa benak pemimpin atau dewan direksi saja, kan, orang-orang yang berada di bawahnya tidak akan bisa mengetahui terkait dengan kebijakan yang diambil. Dengan menerapkan manajemen risiko secara tertulis, lebih mudah bagi orang lain untuk melihat, mengawasi, serta menerapkan. Tugas lain terkait dengan direksi adalah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko, menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk limit, mengevaluasi dan menginikan kebijakan. Jadi harus melihat keadaan yang ada. Dengan melihat keadaan yang ada, melakukan kekinian, harapannya kebijakan yang diambil bisa sesuai, serta memiliki pemahaman memadai mengenai risiko yang melekat. Juga terkait dengan struktur organisasi yang jelas. Dengan struktur organisasi yang jelas, wewenang, tanggung jawab, serta jenjang jabatan dapat diketahui. Wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Direksi yang lain adalah terkait dengan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko. Juga terkait dengan memastikan seluruh risiko yang telah ditindaklanjuti, memastikan langkah-langkah perbaikan, mengembangkan budaya manajemen risiko, dan memastikan kecukupan dukungan dana. Setiap kegiatan, setiap cara yang dilakukan untuk meminimalisir risiko harus ada dukungan dana juga terkait dengan infrastruktur. Kalau hanya dukungan dana tanpa ada infrastruktur tidak akan bisa maksimal. Terkait dengan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, dana pensiun harus merumuskan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko dana pensiun dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern dana pensiun serta perundang-undangan yang berlaku. Strategi manajemen risiko harus disusun berdasarkan orientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dana pensiun dengan mempertimbangkan kondisi serta siklus ekonomi. Terkait dengan tingkat yang akan diambil atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, maka di sini tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang tersedia atau yang bersedia diambil oleh dana pensiun dalam mencapai sasaran dana pensiun. Tingkat risiko yang diambil tercermin dalam strategi dan sasaran kegiatan usaha. Sedangkan terkait dengan toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh dana pensiun. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang diambil. Pada kebijakan dan prosedur merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko juga harus sejalan dengan visi misi strategi yang telah ditetapkan terkait dengan usaha dan penyusunannya dikoordinasikan dengan fungsi atau satuan kerja terkait. Nah, pada kebijakan manajemen risiko, setidaknya kebijakan manajemen risiko memuat beberapa hal. Di antaranya adalah penetapan risiko berkaitan dengan produk dan transaksi. Karena dana pensiun juga memiliki produk serta melakukan transaksi, maka kita harus menetapkan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi. Yang kedua, penetapan metode identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, menetapkan data yang dilaporkan, serta apa saja atau bagaimana format pelaporan yang dilakukan. Dengan menetapkan format laporan akan memudahkan bagi orang lain untuk membaca hasil dari identifikasi manajemen risiko.
Yang keempat, penetapan kewenangan dan limit berjenjang. Juga terkait dengan penetapan nilai risiko dan tingkat risiko, struktur organisasi yang jelas, penerapan sistem pengendalian internal, serta kebijakan manajemen risiko yang relevan. Terkait dengan risiko strategi pada dana pensiun, yang pertama adalah melakukan identifikasi risiko strategi, di mana dana pensiun harus mengidentifikasi dan mengarsipkan penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha, maupun terkait dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Dana pensiun juga harus melakukan analisis risiko, terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau yang berisiko tinggi, seperti risiko masuk ke pangsa pasar yang baru, penawaran produk atau jenis program pensiun, atau menarik peserta baru. Yang kedua, pada pengukuran risiko strategi dana pensiun, maka kita harus melakukan pengukuran strategi yang dapat menggunakan indikator kesesuaian, terutama kesesuaian terkait dengan strategi yang terkait dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategis dana pensiun, proses penyusunan dan penetapan strategi, serta terkait dengan perencanaan strategi. Dengan pada pemantauan risiko strategi, maka di sini dana pensiun harus memantau pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang bisa disebabkan oleh risiko strategi atau penyimpangan pada pelaksanaan rencana strategi. Yang terakhir, terkait dengan pengendalian risiko strategi, maka dana pensiun harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan merespon atau adanya respon dari dana pensiun terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan penyimpangan yang signifikan kepada direksi. Dana pensiun juga menghadapi risiko operasional. Maka pada proses identifikasi risiko operasional, dana pensiun harus mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi risiko operasional. Antara lain terkait dengan frekuensi dan dampak dari kegagalan, serta kesalahan sistem, kelemahan sistem teknologi informasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, kesalahan perhitungan aset, kecurangan, dan rekayasa akuntansi. Dana pensiun juga harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam identifikasi dan pengukuran risiko operasional, yaitu terdiri dari struktur organisasi dana pensiun, budaya risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, terkait dengan karakteristik peserta dana pensiun, produk dan aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi. Yang ketiga, terkait dengan desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan. Yang keempat, adanya lingkungan eksternal, tren bisnis, dan struktur pasar, serta kondisi sosial politik. Ini merupakan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dari faktor internal dan faktor eksternal oleh dana pensiun. Nah, terkait dengan pengukuran risiko operasional, maka pengukuran risiko operasional menggunakan indikator ukuran dan struktur organisasi, serta SDM, pengembangan bisnis baru, ataupun penggunaan jasa pihak ketiga. Pada pemantauan risiko, maka dana pensiun harus memantau risiko operasional secara berkelanjutan terhadap eksposur risiko operasional, serta kerugian dapat ditimbulkan oleh aktivitas
utama dana pensiun dengan menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan secara berkala mengenai kerugian yang terjadi. Sedangkan terkait dengan pengendalian risiko operasional, maka dana pensiun harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon dana pensiun terhadap keputusan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan penyimpangan yang signifikan kepada direksi. Pada risiko aset dan liabilitas, maka penerapan manajemen risiko mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris, adanya kecukupan kebijakan, prosedur dan limit, adanya kecukupan identifikasi, pengukuran pemantauan, serta terkait dengan sistem informasi manajemen risiko aset dan liabilitas, serta terkait dengan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Terkait dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana direksi dana pensiun harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko aset dan liabilitas memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi memadai. Bila dana pensiun harus memiliki kompetensi yang rumit, dana pensiun harus dapat mengembangkan model yang relevan dalam memitigasi risiko aset dan liabilitas. Sedangkan organisasi manajemen risiko aset dan liabilitas, maka dana pensiun harus memiliki fungsi manajemen risiko aset dan liabilitas yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko. Dana pensiun juga harus memiliki komite khusus yang menangani aset dan liabilitas. Misal atau contohnya komite pengelolaan investasi. Pada risiko kepengurusan, di sini dana pensiun harus menerapkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, di mana Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepengurusan dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko yang lain. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dana pensiun memiliki sistem seleksi internal yang memadai dan diterapkan secara terus-menerus. Sedangkan terkait dengan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, maka harus memperhatikan strategi manajemen risiko kepengurusan, meliputi seluruh penyebab risiko, di antaranya adalah penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. Strategi manajemen risiko kepengurusan memiliki kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya risiko kepengurusan. Misalnya terkait dengan penelusuran rekam jejak calon Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan terkait dengan kebijakan dan prosedur, maka dana pensiun harus memiliki kebijakan tertulis tentang ketentuan kompensasi dan kapabilitas sebagai Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan. Dana pensiun juga harus membentuk satuan kerja khusus untuk mengatasi kejadian tak terduga akibat perubahan mendadak dalam jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan terkait dengan kecukupan proses identifikasi, maka dana pensiun harus mencatat dan membuat arsip setiap kejadian yang terkait, yaitu terkait dengan risiko kepengurusan. Sebagai contoh, ada jumlah dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, ada juga rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Maka di sini dana pensiun bisa memakai hasil fit and proper, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, serta perilaku Dewan Komisaris dan Direksi untuk
mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko kepengurusan. Dana pensiun juga dapat memakai beberapa sumber info identifikasi risiko kepengurusan. Antara lain bisa berasal dari media massa, dari rekam jejak, dan dari sumber lain yang bisa dipercaya. Risiko tata kelola merupakan potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah kita dapat meminimalkan risiko tidak terlaksananya tata kelola yang baik. Pada risiko tata kelola, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di sini harus memastikan bahwa manajemen risiko tata kelola dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko yang lainnya. Dewan Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola dana pensiun dan diikuti semua pihak dalam dana pensiun. Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola dana pensiun yang baik. Dewan Komisaris juga harus menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris. Terkait dengan kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit, maka strategi manajemen risiko tata kelola harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko tata kelola yang signifikan. Strategi ini harus memuat secara jelas arah tata kelola dana pensiun. Strategi juga harus sejalan dengan tujuan dana pensiun untuk melaksanakan tata kelola dana pensiun yang baik. Sedangkan kebijakan dan prosedur, di sini dana pensiun harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai dan mengukur kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola di dana pensiun. Sedangkan terkait dengan limit, maka limit yang ditetapkan adalah limit yang ditentukan berdasarkan self-assessment yang dilakukan oleh dana pensiun. Misalnya, limit transparansi penerapan tata kelola dana pensiun yang baik. Juga dana pensiun dapat menentukan batasan mengenai sejauh mana dana pensiun transparan dalam menerapkan tata kelola dana pensiun. Sedangkan terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, diantaranya dana pensiun harus melakukan identifikasi atau analisa beberapa faktor yang meningkatkan eksposur risiko tata kelola. Sebagai contoh, terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola. Juga terkait dengan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan. Ada perubahan gaya manajemen, ada pengaruh lingkungan pengendalian, dan perilaku pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dana pensiun. Sedangkan terkait dengan sistem informasi manajemen risiko, dana pensiun harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan risiko tata kelola atau kejadian yang menimbulkan risiko tata kelola melalui sistem elektronik, termasuk pembahasan dalam rapat manajemen. Dana pensiun juga harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang diperlukan. Dana pensiun juga harus memiliki sistem elektronik yang berisi penilaian sendiri atas risiko tata kelola. Risiko dukungan dana merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal dana pensiun, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana yang tidak terduga. Dukungan dana menggambarkan kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta. Risiko dukungan dana bersumber dari kemampuan pendanaan atau permodalan yang lemah, dan tambahan pendanaan permodalan yang rendah. Tujuan dari manajemen risiko dukungan dana adalah
untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dana yang rendah sehingga dana yang rendah tadi dapat atau tidak dapat menyerap kerugian yang tidak terduga. Penerapan manajemen risiko dukungan dana setidaknya harus mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, terkait dengan kecukupan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, juga terkait dengan sistem pengendalian risiko, terkait dengan sistem intern dan menyeluruh. Pada dasarnya adalah tanggung jawab Dewan Komisaris dan kewenangan Dewan Komisaris serta direksi adalah menyusun kebijakan manajemen risiko, serta memiliki pemahaman mengenai risiko yang melekat. Juga terkait dengan sistem dan prosedur kepatuhan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal dana pensiun. Nah, itu merupakan risiko pada dana pensiun. Alhamdulillah kita telah mempelajari terkait dengan penerapan manajemen risiko pada dana pensiun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini dapat memiliki manfaat, baik manfaat pada saat ini maupun manfaat di masa mendatang. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.